Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nindi, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Andalas. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras di apotek. Obat bebas terbatas, dan obat keras dapat dipesan dengan satu surat pemesanan saja atau yang dikenal dengan SP obat biasa atau obat reguler. Dimana untuk pengetahuan perbedaan ketiga golongan obat ini yaitu obat bebas, obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, obat bebas terbatas, termasuk obat keras tetapi dapat diserahkan tanpa resep dokter dan di kemasan terdapat tanda peringatan, sedangkan obat keras, obat yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter. Pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara manual, yang kedua atau secara elektronik. Untuk alur pemesanannya hampir sama, yang membedakannya bentuk surat pemesanan. Alur pemesanan obat ini yang pertama, apoteker mencek stok obat terlebih dahulu pada kartu stok. Yang kedua, apoteker membuat surat pemesanan. Untuk secara manual, surat pemesanan diterima oleh salesman PBF, sedangkan secara elektronik surat pemesanan diterima oleh apoteker penanggung jawab PBF melalui sistem elektronik. Selanjutnya, pesanan diterima dan diproses sesuai surat pemesanan oleh PBF. Kemudian, pesanan dikirimkan oleh PBF ke apotek bersama dengan faktur penjualan. Kemudian, pesanan diterima oleh apoteker atau tenaga teknik kefarmasian di apotek. Pada saat menerima pesanan, apoteker atau TTK harus mengecek obat terlebih dahulu sesuai dengan SP dan faktur dan kondisi obat dalam keadaan oke. Pada surat pemesanan, baik secara manual maupun secara elektronik, harus memuat yang pertama, nomor surat pemesanan, tanggal dan kota, yang kedua, identitas lengkap apotek, yang ketiga, identitas lengkap PBF, yang keempat, identitas obat yang dipesan seperti nama, jumlah, kekuatan, bentuk sediaan, yang terakhir, itu nama apoteker atau TTK, tanda tangan apoteker atau TTK, dan SIPA atau SIP TTK bagi TTK, dan stempel apotek. Untuk SP manual dibuat dalam dua rangkap. Rangkap yang pertama berwarna putih untuk PBF dan yang kedua itu berwarna pink untuk arsip apotek. Sebagai tambahan, surat pemesanan secara elektronik harus menjamin yang pertama otoritas sistem hanya apoteker atau TTK penanggung jawab. Yang kedua, menjamin ketelusuran produk dan kebenaran apabila ada pemeriksaan. Harus tersedia sistem backup data secara elektronik dan memudahkan dalam evaluasi dan penarikan data. Dan yang paling penting adanya pemberitahuan bahwa pesanan tersebut telah diterima oleh PBF. Dan berikut dapat terlihat ini merupakan contoh surat pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras dalam satu surat pemesanan yang kita sebut dengan SP obat reguler atau obat biasa di apotek penyejuk. Sekian video tentang cara pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras di apotek. Dan nantikan video-video selanjutnya mengenai perapotekan. Dan jangan lupa like and subscribe channel aku. Dan terima kasih. Salam farmasi.